Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Bapak unsur Muspida, hadirin para undangan yang kami muliakan. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara peresmian Pos Pelayanan Hukum Terpadu di Kabupaten Pasaman tahun 2013 pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2013 di kantor Camat Lubuk Sikaping dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, laporan panitia pelaksana oleh Kepala Bagian Hukum Sekda Pasaman kepada Ibu Eva Robiatun, Sarjana Hukum, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kami hormati Bapak-Bapak unsur Muspida Kabupaten Pasaman, seterusnya undangan yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat melaksanakan dan menghadiri acara peresmian Pos Pelayanan Hukum Terpadu Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami akan sampaikan laporan pelaksana peresmian Pos Kumdu Kabupaten Pasaman tahun 2013. Dasar hukum yaitu keputusan Bupati. Tujuan pembentukan Pos Kumdu adalah agar masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi dan pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator dan memberikan saran penyelesaiannya. Pos Kumdu yang dibentuk. Pembentukan Pos Kumdu dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Pasaman nomor 188-708-BUP-Gatarpas-2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang pembentukan Pos Pelayanan Hukum Terpadu dan Tim Pelayanan Hukum Terpadu Kabupaten Pasaman tahun 2013. Adapun Pos Kumdu yang dibentuk tahun 2013 di 5 kecamatan, yaitu 1 Kecamatan Tigonagari, 2 Kecamatan Bonjol, 3 Kecamatan Lubuk Sikaping, 4 Kecamatan Panti, 5 Kecamatan Duokoto, dengan tim yang berasal dari Polres Pasaman, Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan setelah ini kami mohon kiranya kepada Bapak Bupati Pasaman untuk dapat memberikan arahan sekaligus meresmikan Pos Kumdu secara simbolis pada Pos Pelayanan Hukum Terpadu Kecamatan Lubuk Sikaping. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Pasaman, yang kami hormati para Pak Kajari, Pak Kapolres Pasaman, juga unsur Forkopimda yang mungkin tidak kami sebutkan lagi satu persatu, juga para kepala SKPD yang mungkin hadir pada pagi ini, serta para undangan atau perwakilan dari lembaga pemerintahan yang tergabung dalam keanggotaan Panitia Ranham.
Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan rahmatnya semata-mata kita semua dapat berkumpul bersama untuk menghadiri peresmian pos pelayanan hukum terpadu di Kabupaten Pasaman. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah, dalam hal ini aparatur negara dan pejabat publik lainnya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan serta penegakan hukum dan HAM. Negara dalam hal ini pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai penegak hukum dan pengawal hak asasi manusia tentunya harus berperan aktif dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hukum dan HAM. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah yang dapat menampung serta memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang terkait pelanggaran hukum dan pelanggaran asasi manusia. Beberapa bulan yang lalu, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin yang bekerja sama dengan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan lahirnya undang-undang tersebut mengisyaratkan suatu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang terkait permasalahan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin. Di Sumatera Barat ini sudah ditunjuk ada 5 organisasi bantuan hukum yang mewakili masyarakat untuk bisa menunjuk mereka nantinya kalau ada permasalahan hukum dengan yang didanai oleh pemerintah. Jadi kalau ada katakan permasalahan, tapi kita harapkan dengan dibentuknya nanti posko yang ada ini, justru kita harapkan tidak nanti kasus-kasus tersebut harus beranjak ke instansi peradilan. Justru dengan adanya pos-pos ini kita harapkan justru menjadi solusi dapat diselesaikan di pos-pos yang sudah dibentuk ini. Karena harapan kita sesuai dengan perkembangan, memang hal-hal inilah yang kita menginginkan, jangan sempat case-case yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, dibawa ke institusi peradilan. Jadi itu adalah merupakan, kalau bisa adalah upaya terakhir. Tetapi kalau bisa kita selesaikan di lingkungan kita melalui pos-pos yang ini, itu adalah yang terbaik, gitu ya. Jadi penyelesaian di luar sengketa di pengadilan, ini yang memang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Jadi kita bercermin kepada negara-negara maju, hal ini dikembangkan yang lazim kita kenal dengan istilah IDR, ya, Alternative Dispute Resolution. Jadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena di situ terjadi tidak ada suatu, katakanlah, menang-menangan, tetapi semua menang. Jadi terjadi win-win solution yang merasa itu pun hak-haknya tidak terabaikan, sehingga kerukunan di lingkungan itu lebih terjamin dibandingkan kita harus bawa ke ranah peradilan. Karena kita tahu persis yang kadang-kadang di peradilan itu sendiri kita tidak semuanya terungkap apa yang menjadi permasalahan dari case tersebut. Jadi kita sungguh sangat bergembira adanya pos-pos ini yang dibentuk di Pasaman ini. Mudah-mudahan tidak hanya nanti 3 tetapi juga tumbuh lagi pos-pos ini sehingga penyelesaian terhadap permasalahan hukum di lingkungan kita ini cukup diselesaikan melalui pos-pos yang ada. Tidak perlu ke instansi peradilan yang sudah ada, sekalipun instansi tersebut sudah ada. Jadi kita biarkan instansinya tetap ada, tetapi lebih baik kita selesaikan di luar instansi tersebut. Tetapi ada di lingkungan yang nanti penyelesaiannya adalah lebih terbaik, karena
di situ ada hati ke hati, sehingga rasa keadilan dan rasa menghargai itu lebih baik. Hadirin yang berbahagia, kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat memberikan aspirasi yang setinggi-tingginya pemerintah Kabupaten Pasaman atas suatu inovasi gebrakan yang positif demi perkembangan hukum dan asasi manusia. Jadi dari beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Barat ini, baru Pasaman lah yang pertama kami rasakan untuk ini. Jadi dengan adanya pendirian pos-pos ini di Kabupaten Pasaman khususnya, sehingga kita harapkan nanti hal-hal yang ditempuh ini menjadi harapan masyarakat. Mungkin sebagai contoh, kami rasakan, kami pernah bertugas di Sulawesi, itu kasus sudah diselesaikan baik perdata maupun pidana sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi karena itu kasus menyangkut tanah dan kehormatan, tidak bisa dieksekusi. Tetapi dengan pendekatan hak asasi, kita kembalikan ke polisi, sekalipun sudah ada putusan yang sudah inkrah dari kasasi maupun PK, tidak bisa dieksekusi. Tapi adanya pendekatan melalui yang tidak formil ini, sehingga bisa diselesaikan dengan perdamaian, sehingga diabaikan putusan PK tersebut. Sudah terjadi sempat pembunuhan, sebagian masuk penjara. Ini kan suatu hal yang tidak diharapkan. Kalau tadinya sebenarnya tersentuh akar permasalahan, mungkin karena ketersinggungan, ini kadang-kadang yang tidak terungkap di instansi peradilan, sehingga pertimbangannya berbeda. Tapi dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan tersebut, sehingga bisa diselesaikan permasalahan. Sehingga Pak Bupatinya waktu itu di sana, kenapa terjadi harus pembunuhan segala, kalau hanya bisa diselesaikan di antara kita. Ini harapan kita dengan adanya pos-pos begini. Hal-hal sengketa tanah yang kita tahu persis di daerah kita ini cukup banyak juga, karena mungkin menyangkut juga tanah khusus. Dalam hal ini pemerintah kabupaten sangat menyadari arti pentingnya penegakan hukum dan peduli terhadap asasi. Untuk ke depan kami mengharapkan pos pelayanan terpadu sebagai wadah yang menampung aspirasi masyarakat, khususnya permasalahan hukum dan HAM, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pos pelayanan hukum ini berfungsi untuk melayani dan menampung seluruh pengaduan masyarakat tentang permasalahan hukum, baik itu perdata maupun pidana, baik itu masalah kekeluargaan maupun masalah-masalah administrasi pemerintahan, sehingga nantinya apabila pos pelayanan hukum terpadu ini tidak bisa memecahkan, barulah dibawa ke institusi yang formal, dalam hari ini peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, yang hari ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Parlagutan Lubis SH/MH. Biar yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, Ketua Pengadilan Agama Lubus Kaping, yang saya hormati Saudara Camat Kecamatan Lubus Kaping, yang hari ini selaku tuan rumah dalam acara pencanangan Poskundu yang hari ini kita canangkan 5 kecamatan yang dipusatkan di kantor Camat Lubus Kaping. Makasih Pak Camat yang telah menyiapkan segala sesuatu untuk terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Elkam Kabupaten Pasaman
dengan para nenek mama, alim ulama dan ceria pandai, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, juga hadir para kepala sekolah. Saya lihat pada pagi hari ini hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas keizinannya, atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi yang cerah ini. Kita dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau acara yang menurut hemat saya ini sangat penting dan strategis sekali bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Pasaman ke depan. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, berbicara masalah hukum, sebenarnya tanpa kita sadari, mulai kita lahir ke dunia itu sampai kita meninggal, itu diatur oleh hukum. Luas sekali cakupannya. Kemudian berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, itu juga tidak terlepas dari fungsi dan peran hukum itu sendiri, peranata hukum itu sendiri. Itu yang kita sadari. Sebutlah dalam keseharian kita, tadi Pak Kepala Kantor sudah menyebutkan, banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat kita yang sesungguhnya atau seharusnya tidak bermuara menjadi suatu kasus hukum, sebutlah kriminal, perdata dan lain sebagainya. Tetapi karena ketidakpahaman kita, ini bermuara kepada masalah hukum di pengadilan. Kemudian juga kita di Kabupaten Pasaman meyakini bahwa untuk membangun masyarakat Kabupaten Pasaman dalam arti kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman sesuai dengan misi daerah kita, salah satunya adalah tegaknya supremasi hukum. Itu salah satunya, tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Pasaman. Tadi saya menyebutkan bahwa sebenarnya lah kita dalam hidup kita mulai dari lahir sampai meninggal dunia tadi, itu kita berada dalam tatanan hukum. Mulai dari kelahiran, misalnya dibutuhkan akte kelahiran, meninggal, bukti kematian, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Sebutlah apa saja. Persoalannya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita hidup di negara hukum. Kita tidak sadar. Ada kecenderungan bagi kita untuk menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak normatif, tidak sesuai dengan aturan hukum. Tapi syukur alhamdulillah Pak Kepala Kantor, kalau di Pasaman kita aman ini, tentram. Saya tanya Pak Kajari tadi, Pak Kapolres juga, di Pasaman ini jarang kasus yang bermuara ke pengadilan, baik itu pidana maupun perdata, jarang sekali. Sehingga kalau di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota, Polres Pasaman barangkali termasuk daerah paling aman. Paling aman Pak. Itu tandanya kesadaran hukum masyarakat kita cukup baik. Begitu juga di Kejaksaan. Tapi sebenarnya kadang-kadang di sebuah institusi, sebutlah ini Pak Kajari, Pak Kapolres, keberhasilan sebuah lembaga, sebuah kepolisian, kejaksaan, itu dihitung dari berapa kasus yang ditangani. Kan seringnya seperti itu ya Pak Kapolres. Jadi kalau Pak Kapolres tidak mengangkat kasus, Pak Kajari tidak menangani kasus, dianggap Kajarinya tidak berprestasi, Kapolresnya tidak berprestasi, Ketua pengadilannya tidak berprestasi. Padahal sesungguhnya tidak. Ya, karena dalam teori hukum itu sendiri sama dengan ilmu kesehatan juga sebenarnya.
mencegah itu jauh lebih baik dari kita mengobati. Jadi ini yang dilakukan oleh Pak Kajari dengan Pak Kapolres ini sebenarnya. Jadi dia mencegah. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres dan Pak Kajari. Dia selalu mencegah, selalu memberikan penyadaran. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita bentuk Poskumdu di 5 kecamatan. Ini tujuan utamanya, bagaimana berbagai permasalahan hukum yang ada di tengah masyarakat kita sebelum masuk ke pengadilan, seperti yang disampaikan Pak Kepala Kantor tadi, ini terselesaikan di bawah. Baik itu masalah keperdataan, pidana, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sangat sejalan barangkali dengan fungsi Babaliat ke Nagari, Pak. Di Nagari itu juga diberikan ruang untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Nagari-Nagari, termasuk masalah-masalah hukum tadi. Itu ada ruangnya di situ. Sepanjang itu memang mampu diselesaikan di tingkat bawah. Tentu dengan berkoordinasi dengan penegak hukum yang ada di kecamatan. Sebutlah Pak Kapolsek, Pak Gua di kecamatan, dan lain sebagainya. Jadi ini barangkali kita tentu pantas berbangga. Kita di Kabupaten Pasaman lebih awal seperti disebutkan tadi membentuk Poskumdu. Dari 12 kecamatan ada 5 yang hari ini secara resmi akan kita secara simbolis kita resmikan keberadaannya. Yang 7 kecamatan lagi tadi saya minta pada Kabak Hukum tahun depan sudah harus seluruh kecamatan ya ada Poskumdunya. Ini yang kita harapkan. Karena kesejahteraan masyarakat tadi tentu tidak hanya kita membangun secara fisik, bukan itu ukurannya, infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Tetapi kesadaran hukum masyarakat ini juga akan membentuk ya kepada masyarakat Kabupaten Pasaman yang madani tadi. Sesuai visi misi daerah kita, Pasaman yang maju dan berkeadilan. Jadi kesadaran hukum masyarakat ini juga perlu kita bentuk, perlu kita tanamkan setiap waktu di seluruh lapisan masyarakat kita. Jadi itu ukuran kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu tidak hanya semata kita membangun fisik, tidak hanya pendidikan dan lain sebagainya. Kesadaran hukum ini juga adalah bentuk pembangunan masyarakat yang harus kita wujudkan bersama. Itu tujuannya. Jadi untuk itulah pada hari ini kita tentu berbahagia masyarakat Kabupaten Pasaman. Nanti akan ada 5 Poskumdu yang kita bentuk untuk tahun ini. Tahun depan kita harapkan seluruh kecamatan, Pak Kepala Kantor, sudah terbentuk Poskumdunya. Dan mudah-mudahan masyarakat, Pak Wali, mungkin sebagian ini hadir, melalui Pak Camat, tolong dikoordinasikan berbagai persoalan yang ada di kecamatan kita masing-masing. Dan ukuran keberhasilan kita ya atau Poskumdu yang kita bentuk ini, kalau para lu ndak ada Pak Karu masuk sampai ke Polres, sampai ke Kejaksaan, itu ukuran keberhasilannya Pak Kajari. Tidak ada lagi. Jadi bagi Pak Kajari, Pak Kapolres senang dia harusnya. Tidak ada lagi kasus di Pasaman, ternyata aman. Kasus pidana tidak ada, kasus perdata ke pengadilan tidak ada. Ini ukurannya bagi kita. Jadi saya yakin dan percaya melalui Poskumdu yang kita bentuk ini akan menghasilkan hal yang kita inginkan bersama. Setidaknya mampu memberikan kesadaran hukum masyarakat, mampu memberikan pemecahan masalah hukum yang ada di tengah masyarakat, mampu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Jadi ini tentu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kita bisa bayangkan sehebat apapun kita membangun daerah ini dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya, kalau tidak dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat yang baik,
Sabuilah daerah misalnya demo aja kerja kita tiap hari. Bagaimana kira-kira kita membangun? Jadi Poskumdu ini di samping apa yang saya sebutkan tadi, ini juga adalah semacam membuka keran, ya, keran informasi, keluhan masyarakat kita. Jadi tidak ada yang tertutup. Ini penting. Apapun permasalahan masyarakat kita itu bisa dibuka, bisa tersalurkan. Ini barangkali yang paling penting juga, dan ini tentu adalah kekuatan kita, modal utama kita dalam memacu pembangunan daerah Kabupaten Pasaman. Sekali lagi, stabilitas keamanan termasuk stabilitas politik itu akan sangat berpengaruh kepada kemajuan dan pembangunan daerah kita. Kita tidak bisa bayangkan, dan inilah keunggulan kita Pasaman ini dibandingkan dengan daerah lain yang bertetangga dan lain sebagainya. Stabilitas keamanan daerah kita ini insya Allah sampai saat ini terjaga, terpelihara dengan baik, dan berbagai program pembangunan dengan mudah bisa diserap oleh masyarakat kita. Dan peran ini Mama Elkam, melalui Elkam juga saya minta dengan kehadiran Poskumdu yang ada di kecamatan ini, ketuakan dan Nini Mama yang ada di negari-negari juga kita berikan porsi yang benar. Pak Kabak Hukum, saya tidak tahu apa di struktur Poskumdu kita itu melibatkan kan setempat. Saya pikir ini penting. Kalau belum mungkin kita revisi ini, karena banyak permasalahan-permasalahan yang nanti yang berkaitan dengan pertanahan. Mungkin Pak Jaksa atau Pak Polisi dia tidak paham itu, tidak mengerti itu. Nah, ini juga mungkin kita perlu memerankan fungsi-fungsi Nini Mama yang ada di nagari-nagari. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi untuk pembukaan atau pencanangan secara simbolis Poskumdu di Kabupaten Pasaman ini. Dan kita targetkan di 2014 seluruh kecamatan kita telah memiliki Poskumdu ini. Dan tidak salah, tadi saya bangga juga sedikit tadi, katanya baru Pasaman yang pertama membentuk Poskumdu. Ternyata Pasaman ini memang nomor 1 terus dia. Ya, kita berikan tepuk untuk peresmian atau pencanangan Pos Pelayanan Hukum Terpadu Kabupaten Pasaman tahun 2013 adalah 5